Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai korelasi rank Spearman skala Likert hitung manual. Sebelum kita mulai video, jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa like dan subscribe. Sebelum mulai menghitung, kita perlu tahu terlebih dahulu rumus korelasi rank Spearman. RS sama dengan 1 min 6 kali sigma DI kuadrat per N dikalikan N kuadrat min 1. Diambil dari bukunya Kotsuyani 1977. Jadi D ini adalah selisih dari ranking yang kita korelasikan, kemudian N adalah jumlah data. Kita lihat di sini untuk responden, kita menggunakan contoh ada 20 responden. Kemudian variabel yang kita korelasikan di sini RC rasio, ini adalah skalanya rasio. Kemudian untuk kompetensi kewirausahaan, ini adalah skala Likert, yaitu skalanya adalah ordinal. Jadi kenapa kita menggunakan korelasi rank Spearman? Karena minimal salah satu variabel yang kita korelasikan berskala ordinal. Di sini menggunakan skala Likert. Ini adalah total skor dari item-item pernyataan penyusun variabel kompetensi kewirausahaan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, bagaimana caranya? Yang pertama kita butuhkan adalah kita membutuhkan nilai D. D ini adalah selisih dari ranking variabel Y dan variabel X. Oleh karena itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari ranking terlebih dahulu. Kita mencari ranking variabel Y, caranya bagaimana? Untuk memudahkan, kita blok yang baris 6. Ini adalah label dari variabel-variabel ya. Kita klik data di atas, kemudian kita klik filter. Langkah selanjutnya adalah kita akan meranking yang RC rasio atau Y. Kita klik. Kita akan meranking di sini yang nilainya paling besar, ini adalah ranking yang paling tinggi. Tapi kita harus konsisten. Nanti juga untuk kompetensi kewirausahaan juga sama. Jadi kita dari terbesar ke terkecil. Jadi short, largest to smallest. Nah, setelah kita ranking, kemudian kita buat angka ya, kita rankingnya 1 sampai 20 ya. Jadi ini sudah menunjukkan yang paling tinggi sampai ke paling rendah ya. Jadi ranking 20. Nah, selanjutnya dalam rankingan rank Spearman kita perlu tahu terlebih dahulu apakah ada nilai dari responden yang sama. Kita lihat ini berbeda. Ada yang sama ya. Ini adalah 1,87 dan 1,87. Jadi caranya adalah kita mencari nilai tengahnya. Ini ranking 12 dan 13. Caranya adalah nilai tengahnya 12 ditambah 13, kemudian dibagi 2. Sama dengan 12,5 ya. Jadi ini adalah rankingnya 12,5. Ini juga 12,5. Kemudian ada lagi yang sama 1,83 dan 1,83. Ya, kita lanjutkan rankingnya. Ini kan 11, 12, 13 ya. Ini 14, 15 sama, berarti nilai tengahnya adalah 14,5. Sudah selesai. Kemudian kita cari lagi apakah ada yang sama. Sudah habis ya. Jadi yang sama udah kita akomodir semuanya. Kemudian kita lanjutkan, kita kembalikan lagi nomor responden dari smallest to largest. Oke, kita sudah memperoleh rankingnya. Kemudian kita ranking yang X, variabel X. Caranya sama. Kita sort ya dari terbesar ke terkecil. Sort largest to smallest. Nah, kemudian kita sama ranking ya.
kita tuliskan angka 1 sampai 20 ya. Nah, selanjutnya kita deteksi untuk nilai yang sama. Nah, ini ada nilai yang sama ya. 122 berarti nilai tengahnya adalah 6 dan 7. Dibagi 2 sama dengan 6,5 ya. Selanjutnya 120, 120, 120 ada 3. Berarti nilai tengah dari 8, 9, 10 ya. Ini adalah 9 ya. Kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi 3, hasilnya akan 9. Berarti ini ranking 9. Oke. Kemudian ada lagi 119, 119 tidak sama 3 ya. Berarti kita nyari nilai tengah 11, 12, dan 13, berarti kan 12. Ya. Selanjutnya kita cari lagi, apakah masih ada yang sama? Sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita kembalikan lagi untuk nomor respondennya. Nah, sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai D ya. D-nya adalah selisih dari Y dan X. Sama aja ya, mau Y dulu atau X dulu, karena nanti kan kita absolutkan, jadi nilainya akan sama ya. Sama dengan Y kurangi X 0,5, kemudian kita kopikan rumusnya sampai ke responden ke-20. Kemudian kita absolutkan sama dengan absolut ya, buka kurung, kemudian tutup kurung, ya, kemudian kita kopikan rumusnya sampai ke 20 ya. Jadi di sini nilainya sama ya, antara yang sebelah kiri dengan yang diabsolutkan. Bedanya yang diabsolutkan sudah tidak ada nilai yang bernilai negatif ya, jadi positif semua. Selanjutnya kita kuadratkan dari yang sudah diabsolutkan ya, pangkat 2. Enter. Kemudian kita tarik. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita butuh sigma. Sigma adalah jumlah ya. Sama dengan sum ya. Buka kurung. Kita blok semuanya. Sampai ke responden yang ke-20. Tutup kurung. Enter. 184 ya. Selanjutnya kita mencari nilai rank spearman-nya ya. Sama dengan 1 ya, ngikuti rumus ya. Dikurangi dalam kurung 6 dikalikan dengan sigma DI kuadrat, berarti kita masukkan rumus yang ini ya. Oke. Kemudian tutup kurung, dibagi, N-nya adalah kita tahu tadi adalah 20 ya. 20 dikalikan dalam kurung 20 kuadrat, 20 pangkat 2 ya. Kurangi 1, tutup kurung lagi ya. Ini sudah cukup belum tutup kurungnya? Saya kira udah ya, enter. Hasilnya adalah 0,861 ya. Ini adalah hasil korelasi rank Spearman ya. Kalau teman-teman ingin mengetahui apakah signifikan atau tidak, silakan bandingkan dengan tabel R Spearman ya, tabel R ya. Nanti kalau hasilnya lebih besar dari tabel lebih besar ya, hitung lebih besar dari tabel artinya signifikan korelasinya. Kalau lebih kecil dari hitungnya ini ya, dari tabel artinya tidak signifikan. Ya, kita bandingkan, ini saya sudah mengkopikan hasil dari SPSS ya. Ini 0,861 ya. Sama ya perhitungannya. 0,861. Namun kalau di SPSS kita sudah bisa langsung tahu ya untuk signifikansinya ya. Ini lebih kecil dari 5%, bahkan lebih kecil dari 1% ya untuk to tell ya. Jadi highly significant. Jadi kalau kita menggunakan Excel ya, hitung manual, kita perlu tambahan untuk membuktikan
signifikan atau tidaknya menggunakan airtable. Demikian tutorial korelasi rank Spearman skala Likert hitung manual. Pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video data berikutnya. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.